Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik paralel. Dan sebuah konsep yang harus kita ingat di dalam rangkaian listrik paralel ini ialah konsep cabang. Artinya, sebuah rangkaian dikatakan sebagai rangkaian paralel ketika sudah ditemukan adanya cabang. Artinya, arus tidak mengalir dalam satu garis lurus atau dalam satu jalur saja, tetapi terdapat beberapa jalur atau persimpangan di sana. Nah, karena terdapat beberapa misalnya pada gambar yang saya sajikan itu dapat teman-teman lihat sebuah baterai ya, tentunya akan memberikan satu daya atau tegangan dari muatan positif menuju muatan negatif dari baterai itu, sehingga arus itu akan melewati lampu 1 dan lampu 2. Nah, seperti itu. Jadi ketika berada di antara percabangan harus ke lampu 1 atau ke lampu 2, nah di sanalah konsep paralel dapat kita lihat. Ternyata ini merupakan rangkaian paralel. Nah, kuat arus yang terukur pada lampu 1 dengan lampu 2 tidak bisa dipastikan memiliki nilai yang sama karena hambatan dari kedua lampu itu belum tentu sama. Tetapi satu hal yang dapat saya pastikan ialah kuat arus dari kedua lampu sudah pasti akan sama nilainya dengan kuat arus yang masuk ke dalam rangkaian yang dipicu oleh tegangan baterai kita tadi. Jadi berdasarkan pada hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan bahwa kuat arus yang masuk akan sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi kuat arus penjumlahan kuat arus dari lampu 1 dan lampu 2 itu sudah pasti sama dengan kuat arus yang terukur pada tegangan sumber kita, dalam hal ini listrik ya, dalam hal ini baterai maksud saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan yang berlaku pada rangkaian paralel. Nah, dapat teman-teman lihat di sana ada 3 buah resistor yang terpasang, yaitu ada R1, ada R2, dan ada R3, dan ada beberapa titik di sana. Bagian yang panjang itu V pada bagian V total V itu menandakan tegangan sumber ya, tegangan sumber di sana. Yang panjang itu menandakan tegangan sumber positif dan yang pendek itu menandakan tegangan sumber negatif. Jadi sudah pasti arus mengalir dari tegangan positif tadi dari yang positif tadi menuju ke yang negatif, sehingga di sana I total seluruhnya itu akan sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum 1 Kirchhoff bahwa kuat arus yang masuk akan sama dengan kuat arus yang keluar. Nah, jadi ketika ada cabang maka I total tadi akan terbagi menjadi 3 bagian yang tidak kita ketahui berapa nilai masing-masingnya. Dan nilai masing-masingnya itu akan sangat tergantung kepada nilai hambatan yang terpasang pada masing-masing cabang tadi, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, karena itu bisa kita ukur berapa nilai I1, I2, dan I3 pada titik E, pada titik A, dan titik C. Kemudian arus terus berjalan melewati resistor. Kemudian mereka sampai di titik F, titik B, dan titik D. Itu nilai kuat arus yang terukur pada E akan sama dengan di titik F, pada titik A akan sama dengan di titik B, dan pada titik C akan sama dengan di titik D. Seperti itu. Nah, kemudian arusnya berjalan lagi, terus berjalan lurus melewati titik B, maka jika diukur nilai I di sana akan sama dengan I total tadi, karena bersandarkan kepada hukum 1 Kirchhoff. Nah, dari gambar ini dapat kita analisis persamaan-persamaan yang ada. Yang pertama yaitu hambatan pengganti dari si rangkaian. Jadi di sana kita tahu bahwa tegangan total itu akan sama di setiap titik. Jadi V totalnya akan sama di setiap titik. Jadi VAB itu akan sama dengan VCD, itu akan sama juga dengan VEF. Sedangkan nilai kuat arus listriknya tidak demikian.
Dimana I total tadi sebagaimana saya sampaikan bersandarkan pada hukum satu Kirchhoff, I totalnya akan sama dengan penjumlahan dari I1, I2, dan I3, atau maksudnya penjumlahan dari ketiga cabang rangkaian tadi. Sehingga jika kita masukkan, substitusikan ke dalam hukum Ohm yang berbunyi I sama dengan V per R, nah, itu dapat kita peroleh hasil turunan akhir dari persamaan ini I1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, karena nilai V dalam pada setiap titik pada rangkaian itu nilainya sama. Karena itulah V-nya bisa dieliminasi sehingga lahirlah persamaan hambatan total penggantinya untuk paralel, yaitu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel itu? Yang pertama kita akan bahas kelebihan dari rangkaian paralel. Kelebihan yang pertama yaitu seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Karena itulah pemasangan lampu-lampu di rumah tangga kita itu menggunakan prinsip pemasangan lampu paralel. Karena dengan tujuan memiliki terang yang sama, seperti itu. Nah, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh karena dia paralel ya. Sedangkan kelemahan dari rangkaian paralel itu yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak tentu saja karena terdapat begitu banyak cabang sehingga biaya yang dibutuhkan besar daripada instalasi rangkaian seri yang hanya berjalan pada satu jalur kabel saja. Kemudian ada besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kuat arus di lampu 1 tadi dan lampu 2 belum tentu sama, tergantung pada nilai hambatan masing-masingnya. Seperti itu. Sedangkan terangnya memang akan sama terang dan sama menyala. Nah, itulah beberapa konsep yang harus dipahami dalam rangkaian paralel ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.